Welcome to Group 1 Video Presentation. A few moments later. Shalom, dalam video ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Strategi Pembelajaran PAK. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Strategi Pembelajaran PAK dengan dosen pengampu Dr. Heldi Jerry Rogahang, Magister Teologi. Selamat menyaksikan. Secara etimologis, kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang berarti suatu usaha untuk mencapai suatu kemenangan dalam peperangan. Awalnya, kata strategi ini digunakan dalam lingkungan militer. Namun, istilah ini kemudian digunakan dalam berbagai bidang yang memiliki esensi yang relatif sama, termasuk dalam pengadopsian dalam konteks pembelajaran, yang sekarang ini kita kenal dengan sebutan strategi pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata strategi adalah suatu rencana yang cermat terkait dengan suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan khusus. Strategi ini digunakan untuk dapat dengan maksimal mencapai suatu tujuan melalui keberhasilan dan kesuksesan dalam pencapaian suatu tujuan khusus tersebut. Nah, strategi pembelajaran didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang menggunakan metode dan sumber daya yang maksimal sebagai upaya untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Menurut Nasution, bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu pola pembelajaran yang digunakan oleh pendidik secara nyata yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang baik dalam lingkungan sekolah untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sementara itu, pendidikan agama Kristen merupakan salah satu bidang pendidikan yang diajarkan di sekolah-sekolah formal, dan pendidikan agama Kristen ini adalah suatu pendidikan yang membuat ajaran agama Kristen yang tentunya berlandaskan pada Alkitab yang dilaksanakan dengan cara mendidik, mengajar, dan membimbing, yang di dalamnya bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik agar sesuai dengan nilai dan prinsip Kristiani. Nah, dan pada hakikatnya strategi pembelajaran pendidikan agama Kristen ini merupakan suatu upaya yang dilakukan dan digunakan oleh peserta didik dengan cara-cara tertentu atau pendekatan dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Ini bertujuan agar materi yang disampaikan dapat diterima baik dan dapat dipahami dengan baik oleh peserta didik. Dengan demikian, strategi pembelajaran pendidikan agama Kristen adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pendidik ke peserta didik secara nyata, sadar pada setiap berlangsungnya proses pembelajaran yang di dalamnya memuat ajaran kekristenan, yang dimana Alkitab menjadi sumber utama untuk mengajar, dengan menggunakan metode dan model pembelajaran tertentu agar dapat mencapai suatu tujuan dan capaian pembelajaran dengan maksimal. Berikut merupakan tujuan dari strategi pembelajaran PAK. Yang pertama, pembentukan moral dengan membentuk moral remaja sesuai dengan nilai-nilai Kristen. Dalam konteks ini, pembentukan moral merupakan tujuan dari strategi pembelajaran PAK agar peserta didik dibentuk moralnya agar sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan individu dapat menjadi individu yang berintegritas serta guru dapat menciptakan landasan moral yang kuat dengan sesuai dengan ajaran Alkitab. Dan yang kedua itu pengembangan karakter dengan mengembangkan karakter remaja yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan spiritual. Nah, dalam konteks ini, salah satu tujuan dari strategi pembelajaran PAK adalah untuk mengembangkan karakter peserta didik agar dapat mencerminkan nilai-nilai Kristen dengan cerminan teladan Yesus Kristus. Yang ketiga itu keterlibatan siswa. Tujuan lain dari strategi pembelajaran PAK adalah untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran melalui metode-metode yang digunakan seperti diskusi, refleksi, dan lainnya. Nah, meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mendorong siswa atau peserta didik agar mampu pasif dalam proses pembelajaran. Nah, seorang guru harus melibatkan siswa dalam kegiatan-kegiatan spiritual dalam rangka mengaplikasikan nilai-nilai kekristenan dalam kehidupan sehari-hari.
Termasuk dalam poin C, atau prinsip strategi pembelajaran PAK. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata prinsip berarti asas, yaitu kebenaran yang menjadi pokok dasar untuk berpikir, bertindak, dan sebagainya. Jadi, prinsip strategi pembelajaran PAK adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika menggunakan strategi pembelajaran pendidikan agama Kristen. Ya, berikut merupakan beberapa prinsip strategi pembelajaran PAK. Ada 4 poin. Yang pertama itu berpusat pada Yesus. Menurut Tobing tahun 2020 nomor 103, ada beberapa pedoman pokok dalam kurikulum PAK. Yang salah satu pedoman pokok dalam kurikulum pendidikan agama Kristen adalah kurikulum PAK berpusat pada Yesus. Dalam konteks ini, sebagai pusat dari proses belajar mengajar, prinsip strategi pembelajaran PAK harus menggambarkan nilai dari ajaran Yesus sebagai pusat dan proses dalam pembelajaran. Yang kedua, kontekstual, di mana strategi pengembangan materi ajar pendidikan agama Kristen fokus menggunakan pendekatan yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam hal ini berarti dalam proses strategi pembelajaran PAK, strategi pembelajaran harus relevan dengan kehidupan sehari-hari, yang dimana lebih memungkinkan mereka untuk lebih memahami dan menerapkan ajaran kekristenan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang ketiga, ada perencanaan konseptual, di mana prinsip strategi pembelajaran PAK selanjutnya adalah harus adanya perencanaan yang matang, di mana perencanaan pembelajaran adalah suatu proses pengambilan keputusan tentang capaian pembelajaran tertentu dan apa saja yang dilakukan untuk mencapainya. Dalam hal ini, strategi pembelajaran PAK penting untuk mempertimbangkan dan merencanakan dengan matang tujuan pembelajaran yang mau dicapai apakah sudah sesuai dengan ajaran Kristen, serta memperhatikan keputusan-keputusan yang akan diambil selama proses pembelajaran tersebut. Yang keempat, poin yang terakhir, implementasi melalui metode yang relevan, di mana prinsip utama dalam pelaksanaan strategi pembelajaran PAK adalah dapat menggunakan metode yang relevan untuk diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Artinya, mengambil sebuah konsep strategi pembelajaran dan mengaplikasikan itu ke dalam proses pembelajaran. Kesimpulan, strategi pembelajaran adalah suatu upaya yang digunakan oleh pendidik, cara-cara tertentu atau pendekatan dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Ini bertujuan agar materi yang disampaikan dapat diterima baik dan dapat dipahami oleh peserta didik. Tujuan umum strategi pembelajaran adalah agar siswa dapat lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan, dan bertujuan juga untuk membentuk moral, pengembangan karakter yang meningkatkan keterlibatan siswa. Selain itu, prinsip strategi pembelajaran yaitu yang berpusat pada Yesus, kontekstual perencanaan yang kontekstual, dan implementasi metode yang relevan. Saran, pastikan strategi pembelajaran PAK yang digunakan didasarkan pada Alkitab, yaitu berpusat pada Kristus. Yang kedua, pentingnya untuk merencanakan untuk matang strategi pembelajaran PAK yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran PAK. Demikian presentasi dari kami, semoga materinya dapat dipahami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan sampai jumpa.